Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiyanti. Saya guru PAI di SDN 2 Kalianda, Lampung Selatan, yang alhamdulillah saat ini menjadi mahasiswa PPG PAI tahun 2024 di LPTK UIN Wali Songo Semarang, yang insya Allah pada hari ini akan melaksanakan PPL 5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, yaitu mendaur ulang sampah plastik menjadi kotak pensil dan bunga yang cantik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan cara memilih dan mengelola sampah plastik yang bijak. Selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif di sini siswa mampu menghasilkan produk edukasi dari tutup botol plastik sesuai dengan kreativitas dan minatnya. Karya-karya ini memiliki nilai edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat seperti puzzle edukasi, poster 3 dimensi, dan kerajinan seni yang bertema dengan lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu gotong royong. Jadi siswa peka terhadap permasalahan lingkungan, berempati terhadap sesama dan bekerja sama dalam kelompok untuk menciptakan produk yang inovatif serta memberikan solusi praktis terhadap masalah sampah plastik. Anak ibu sekalian, sekarang berlanjut dengan nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu musyawarah syura. Siswa mengutamakan kepentingan bersama dan menjunjung konsensus saat bekerja dalam kelompok. Mereka akan belajar menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai dan menghasilkan keputusan yang baik bagi kelompok. Yang kedua, toleransi tasamuh. Siswa mampu menerima dan menghormati perbedaan pendapat serta bekerja sama dengan siswa lain tanpa memandang latar belakang mereka, saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam proyek ini. Baik, anak-anak ibu sekalian, alur dan aktivitas proyek. Nah, yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua, kontekstualisasi. Yang ketiga, aksi. Keempat, refleksi. Dan yang kelima, tindak lanjut. Oke, masih semangat ya? Ibu mau lihat dulu tepuk P5-nya. Bisa kan? Oke, tepuk P5. Project pembuatan profil pelajar Pancasila. Oke, silakan dikeluarkan bukunya. Kita akan bersama-sama menyimak video. Boleh dikeluarkan bukunya. Oke, video yang akan ditampilkan nanti itu adalah video mengenai sampah. Akan ada sampah organik dan sampah anorganik. Ada yang tahu itu sampah organik apa? Nggak ada. Nanti kita tonton videonya. Ada yang tahu? Berasal dari makhluk hidup? Betul? Jadi sampah organik itu sampah yang bisa terurai. Contohnya seperti apa? Plastik. Plastik. Kalau plastik yang anorganik. Botol juga anorganik karena plastik dan botol itu tidak bisa terurai. Sampah sayuran yang organik. Dinosaurus. Oke, kita nonton dulu videonya, silakan disimak. Ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum kita lanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya juga. Happy watching adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah baut, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap hasil kemasukan dari
kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 2. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. 3. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampahan organik. Apa itu sampahan organik? Sampahan organik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di sana dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau kalengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Semoga video ini dapat berguna dan dapat membantu adik-adik. Sampah organik. Jadi kalau habis makan di kantin, kira-kira kalau kita habis makan nasi uduk, ada sisa dari uduknya, nasinya, itu sampah organik apa anorganik? Organik. Jadi kalau habis beli minuman aqua, sisa plastiknya itu sampah apa? Anorganik. Oke, sudah bisa membedakan ya. Kita bisa next ke video selanjutnya. Dan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri.
3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan hidup dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel Halo Edukasi. Oke, anak-anak sudah menyaksikan ya video tentang bahayanya sampah plastik. Jadi kalau sampah plastik sudah menumpuk akan mengakibatkan kalau dia menumpuknya di daratan, kalau terkena api akan menimbulkan dan merusak ekosistem. Jadi kita di sini benar-benar harus memanfaatkan dan mendaur ulang kembali bagaimana penggunaan sampah plastik. Sekalian, sekarang kita akan melihat video tentang pengolahan sampah. Ya. Sesuatu tidak dibahas. Satu gelas goreng jus, aku rasa cukup untuk menghilangkan dahaga beku. Tapi jika tidak ada pun, aku rasa suatu botol air putih juga tidak apa-apa. Ups, ada yang salah. Tetap untuk makan dan makan sambil Alhamdulillah. Wow, kenapa sih tampak sembarangan? 1 sumpah, 2, 3, 4, bisa dan sampai sampah. Oh, baik dengan bunuh, bukan bunuh, tapi kita sedang membahas tentang sampah. Dan ini menjadi masalah gawat. Jika tidak ditangani dengan segera, bisa jadi dunia tempat kita tinggal akan tertumpuk banyak sampah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang pengolahan sampah. Banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang-barang yang berguna. Misalnya, sampah botol plastik yang tadi kita pakai bisa kita gunakan untuk tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat kita olah dengan cara 4R: reuse, reduce, recycle, dan replace. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Kaleng cat yang awalnya untuk tempat cat kita alih fungsikan menjadi pot tanaman. Fungsinya sudah berbeda, tapi barangnya masih sama. Contoh lain, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Fungsinya sudah berbeda. Koran yang awalnya kita untuk baca sekarang beralih fungsi untuk dijadikan sampul buku. Selanjutnya, reduce berarti mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Botol
bisa dipakai sekali saja, setelah itu dibuang, dan itu akan menyebabkan sampah menumpuk. Sedangkan botol minum isi ulang bisa kita gunakan berkali-kali. Hal ini akan mengurangi sampah plastik. Yang ketiga adalah recycle, berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Misalnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan produk baru yang berbeda sekali dari sampah organik. Nah, inilah yang dinamakan recycle. Dan yang keempat adalah replace, yang berarti mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Nah, ini dia penjelasan singkat tentang reuse, reduce, recycle, and replace. Kalau kalian sudah pernah melakukan yang mana? Baiklah, tadi kita sudah menonton itu tentang pengolahan sampah, ya. Jadi sebaiknya kalian membawa tempat apa tadi? Air minum. Jadi jangan kalian membeli air minum dari luar, karena itu akan membuat penumpukan sampah, ya. Tapi kalau kalian membawa air minum dari rumah, itu bisa diisi ulang. Baik, kita lanjut ke video hal yang biasa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Salah satu yang tidak mengambil sampah plastik sebelumnya dengan dampak sampah plastik ada tubuh manusia dan lingkungan. Masalah ini sangat serius untuk karena masa lalu. Menurut data, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dalam setahun 250 juta penduduk Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola. Sekitar 1,3 ton dari jumlah ini masuk ke lautan Indonesia. Sekitar 10 miliar plastik kresek dibuang ke daratan, sungai dan laut. Sungai Berantas, Solo, Serayu, dan Grogol masuk dalam ranking 20 sungai paling tercemar di dunia. Kalau sudah tahu hal ini,
share.